Jumpa bersama saya Reni MKT di podcast Halo Awal Bros. Bersama saya sudah hadir narasumber yang cantik dan tentunya sudah hits Awal Bros. Sahabat penasaran? Kita sambut narasumber kita yang pertama, Dr. Rumata Sihaloho Mars. Halo Dr. Caca. Halo. Oke, yang kedua narasumber yang tak kalah kerennya, seorang dokter ganteng. Siapa ya? Beliau adalah Dr. Engga Demarta. Halo sahabat. Oke, kedua narasumber saya ini adalah orang-orang yang luar biasa tentunya di Rumah Sakit Awal Bros. Dr. Caca merupakan manajer Business and Development di Rumah Sakit Awal Bros Panam. Dan Dr. Engga Demarta adalah manajer marketing dari Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru Jalan Sudirman. Baik sahabat, kali ini kita akan ngopi bareng, ngobrol-ngobrol pinter bareng Dr. Caca, Dr. Engga seputar hoax dan fakta COVID-19. Apa-apa aja hoaxnya? Nanti kita akan langsung mendengarkan dari kedua narasumber. Dr. Caca, silahkan sampaikan hoax dan klarifikasinya. Salam kenal seluruh sahabat Halo Awal Bros. Sebentar, sebelum kita mulai, pastikan kita sudah menggunakan protokol-protokol kesehatan. Salah satunya tentu saja dengan menggunakan masker. Boleh ya? Seru banget karena hari ini kita akan bahas podcast perdana dari Rumah Sakit Awal Bros. Judulnya asik nih, ngopi bareng. Karena rasanya kalau setiap kali kita kemanapun pasti kita lihat coffee shop itu banyak banget. Tapi ingat, boleh sih ngopi tapi menggunakan protokol kesehatan. Ngopi kali ini agak beda di rumah sakit, yaitu judulnya adalah Ngobrol Pinter. Bersama kita, bareng dengan kita, tim-tim ahli dari Rumah Sakit Awal Bros. Kali ini yang lebih seru, seperti yang disampaikan Kak Reni, kita bakal membicarakan tentang hoax ataukah fakta seputar COVID. Karena kami percaya kawan-kawan netizen, khususnya netizen viewer dan subscriber dari Halo Awal Bros adalah netizen yang sangat smart. Nggak cuma punya gadgetnya smart, tapi juga cara berpikirnya juga smart. Kali ini kita akan lihat apakah hoax ataukah fakta yang kita ketahui untuk menepis semua informasi-informasi yang tidak benar. Bareng dengan Dr. Engga ya dokter. Ya benar sekali Dr. Caca. Seperti kita ketahuin ada beberapa macam hoax-hoax yang beredar di masyarakat ya. Kalau sudah saya baca itu di Kominfo udah lebih dari 1000 hoax putar COVID ini loh Dr. Caca. Nah, 1000. Jadi kita karena banyaknya hoax ini ya, jadi kita agak sulit nih mana nih yang benar, mana yang benar-benaran hoax. Jadi kita harus pintar memilih-milihnya. Nah, kali ini kita akan sampaikan beberapa hoax seputar dari COVID-19. Baik, berbalas-balasan. Biasanya balas-balas pantun. Kali ini kita akan balas-balasan klarifikasi. Ya, benar sekali Dr. Caca. Kami juga sudah kumpulkan Q&A dari masing-masing, tidak hanya karyawan tapi juga dari keluarga pasien yang selama ini mengetahui apa sih masuk di WA grup ceritanya ini obat COVID, masuk di media sosial Instagram, Facebook ini loh pengobatan pencegahan COVID, itu adalah konspirasi. Semua kita bahas tuntas kali ini. Ayo, siapa yang pertama? Oke, Dokter Caca duluan nih. Oke, sangat gentleman ya, ladies first. Benar banget. Nanti kelanjutan dari pembicaraan kita kali ini akan dilanjutkan dengan tim-tim yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Salah satunya yang lagi happening. Kalau kita lihat di 2021 nanti, Dok, kami nggak sabar mau ada segera vaksin anti COVID. Pergi Anda sana COVID. Jauh sana. Pergi. Pergi manja. Pergi manja dengan anti vaksin. Tapi nanti kita akan bahas bareng sama Dokter Dina nanti di tanggal 17 November ya, langsung dari studio Halo Awal Bros. Dokter Dina adalah sosok yang sangat berkompetensi di mana beliau bisa mengetahui karena beliau adalah orang yang memiliki spesialisasi di bidang farmakoterapi, sehingga untuk itu Awal Bros juga memiliki rumah vaksin yang akan menjadi pusat rujukan untuk apabila vaksinasi nanti sudah akan didapat. Dan vaksin di Rumah Sakit Awal Bros tentunya terjamin keasliannya karena kita langsung dari supplier
resmi dari pemerintah. si vaksin. Ingat, iya, setuju dokter. Baiklah, saya mulai dulu boleh ya? Ya, silakan Dokter Caca. Yang pertama, vaksinnya belum ada, tapi pro kontranya udah banyak banget. Contohnya kalau kita lihat, dok, vaksin ini di dalamnya saat saya disuntikan ada microchip. Sepertinya kawan-kawan netizen ini kebanyakan nonton nonton Hollywood ataupun nonton film yang dipikir di dalam benak kita semua bahwa di dalam vaksin tersebut sudah ada microchip yang sehingga kita bisa dikendalikan. Nah, pada saat vaksin itu diluncurkan, faktanya sudah melalui uji klinis yang sangat banyak sehingga efektivitas untuk vaksin tersebut didapatkan masuk ke dalam tubuh manusia itu dalam keadaan baik. Makanya suka molor gitu karena uji klinisnya juga membutuhkan waktu yang proses yang sangat lama. Nah, beberapa negara juga sudah menjalankan uji klinis untuk vaksin. Untuk itu, sahabat, tidak perlu termakan hoax apakah di dalam vaksin itu ada microchip. Jawabannya saat ini adalah tidak terbukti. Yang berhubungan dengan ini juga adalah yang kedua. Dok, nggak maulah divaksin, haram, halal. Itu juga sedang dibahas oleh lembaga MUI. Karena itu pemerintah kita, khususnya Kementerian Kesehatan, bersama juga dengan dinas-dinas terkait dalam proses melaunching vaksin ini penuh dengan kehati-hatian, melihat tidak hanya aspek medis, tapi juga aspek dari kepercayaan kita. Nah, jangan rejected dulu ya saat vaksin tersebut akan diluncurkan. Begitu ya, jadi hoax itu tidak ada microchip. Begitu dari saya dong, balas dong. Oke, Dokter Caca, untuk hoax yang kedua itu ada seputar yang ditembak-tembak itu loh Dokter Caca. Nah, saya sering ditembak cowok. ditembak-tembak ya. Oke. Ada yang namanya termogan. Termogan itu adalah alat pengukur suhu yang biasanya diarahkan ke kepala. Nah, ada mitos seputar itu bahwasanya apabila dipakaikan ke kepala bisa menyebabkan kerusakan otak. Wow. Nah, apakah benar? Ternyata itu salah besar. No. Karena sinarnya itu tersebut merupakan sinar infrared yang hanya dipantulkan di kulit kepala yang nantinya akan ditangkap lagi oleh alat yang akan diinterpretasikan sebagai angka-angka yaitu suhu tubuh. Jadi nggak perlu takut dan harus tembak atau mengukur suhunya itu di tangan, sahabat ya, karena suhu yang akurat itu biasanya ada tembaknya atau mengukurnya di kening ya, di pelipis di kepala ataupun di ketiak. Nah, tapi juga ada beberapa ya untuk anak-anak atau pada kondisi tertentu itu di dubur. Nah, mau nih ditembak di dubur? Enggak dong ya, jadi nggak bukti salah itu hoax tersebut kalau pemeriksaannya kita gunakan di tangan ya dok. Jadi itu adalah hoax kalau menggunakan termogan di kepala bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Cocok, sip, mantap dok. Kami percaya kalau dokter Engga yang bilang. Wow. Suara dari netizen. Yang kedua, nggak banyak sih, nanti kita akan sharing 5 hoax tentang seputar COVID. Yang kedua adalah ini paling sering, bahkan ibu saya aja anak-anaknya pada dokter tapi percaya banget nih yang ini nih, yaitu nggak boleh sebut merek, minyak kayu putih. Dari ditetes di masker, ditetes di air minum, semuanya pakailah minyak kayu putih. Bahkan kalau kita lihat videonya yang menyatakan dengan penuh semangat 45 bahwa ini sangat efektif minyak kayu putih. Sahabat, minyak kayu putih merupakan penggunaan obat secara topikal atau obat luar. Bukanlah obat yang kita gunakan untuk inhaler, masuk ke saluran pernafasan, ataupun obat yang kita konsumsi secara oral. Nah, di pemeriksaan dan juga uji survei menyatakan belum ada efektivitas penggunaan minyak kayu putih ini apabila kita konsumsi ataupun kita hirup. Untuk itu, gunakanlah sesuai dengan peruntukannya itu, yaitu untuk penggunaan luar. Begitu ya, jangan percaya ya. Nah, lanjut dok. Oke, nah tadi Dokter Caca sudah membahas tentang obat COVID katanya minyak kayu putih. Nah, juga ada lagi nih
kata orang-orang minum empon-empon itu bisa menyembuhkan dari COVID ataupun juga bisa menangkal COVID. Tapi empon-empon itu apa sih? Nah, empon-empon itu adalah jamu tradisional yang biasanya terdiri dari rempah-rempah. Salah satunya ada serai, jahe ataupun kunyit yang direbus dan airnya diminum. Nah, katanya itu bisa menangkal ataupun menyembuhkan COVID-19. Nah, ternyata itu semua tidak benar ya. Empon-empon ataupun yang terdiri dari jamu-jamuan tradisional tersebut hanya dapat sebagai meningkatkan daya tahan tubuh ataupun menyegarkan badan. Nah, jadi itu semua adalah hoax ya sahabat, kalau empon-empon tersebut merupakan obat dari COVID-19. Padahal saya penggemar jamu, Dok. Tapi bukan berarti itu tidaklah efektif bagi COVID, tapi itu efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi boleh dikonsumsi, cuman mindsetnya, pikirannya bukan untuk COVID semata-mata, tetapi adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap segar dalam sehari-hari. Siap kita menghadapi hari yang berat, semakin berat ya dokter. Cocok dokter Caca. Lanjut. Yang ketiga kita ini agak speed ini dok, supaya kawan-kawan gak bosan. Lanjut adalah masih mengobati tentang obat-obat, karena rumah sakit pasti cenderungnya berhubungan dengan masalah obat-obatan. Obat ini yang saya sering juga ditanyakan oleh sejawat-sejawat saya, dokter-dokter klinik, dokter perusahaan, bahkan kawan-kawan di bidang medis lainnya. Dok, saya minjem dong dok, saya beli dong dok obat hidrokloroquine ataupun kita kenal sebagai obat malaria. Obat malaria ini bisa dok untuk pengobatan virus COVID-19. Nah, dari kita perhimpunan juga saya cek bahwa memang karena COVID ini merupakan new disease, penyakit yang masih baru, pengobatannya itu juga selalu aja ada perkembangan dan trial. Dan saat ini diinformasikan memang pernah kita menggunakan obat malaria untuk pengobatan COVID, tapi itu kembali lagi bukan semata-mata untuk pengobatan COVID. Pengobatan COVID tentu saja terutama karena dia viral disease, kita harus tingkatkan daya tahan tubuh dengan berbagai macam kebutuhan suplemen tubuh dan penyakit penyertanya. Kalau ada diabetes, obat gula. Kalau darah tinggi, obat hipertensi. Nah, penyakit penyertanya ini jangan sampai dia tidak didapatkan karena akan memperberat tubuh. Jadi obat malaria atau hidrokloroquine belum terbukti. Begitu dokter? Ya, benar sekali. Jadi kalau untuk obat-obatan COVID-19 ikutin saja menurut dokter spesialis paru yang merawat Anda nantinya. Nah, kemudian kemarin ada juga nih dokter Caca yang nelpon saya, dia mau swab karena di Rumah Sakit Awal Bros juga menyediakan swab mandiri bagi Anda-Anda yang ingin swab ya untuk pemeriksaan COVID-19. Nah, teman saya ini bertanya, apakah kalau minum kopi bisa bikin swab kita negatif? Cocok nih ngopi bareng nih ya. Iya, apakah bareng. Kopi ini pengaruh juga? Menarik dok. Nah, jadi ternyata di dalam kopi ini ada suatu zat yang memang benar ya untuk dapat mengusir mikroorganisme, tapi ini adalah mikroorganisme berupa bakteri. Sedangkan si COVID-19 ini adalah virus ya. Nah, jadi itu tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa kopi dapat menegatifkan hasil swab ataupun merupakan obat dari COVID-19 itu. Jadi itu hoax ya dokter Caca. Siap. Padahal kirain iya ya ngopi ya. Rupanya bukan. Lanjut. Dua lagi yang terakhir. Kalau dari saya dok, ini nih dok, juga disampaikan bahwa virus COVID ini dia telah melayang-layang sepanjang udara. Apakah memang itu benar ataukah hanya teori konspirasi? Kalau kita ketahui bahwa penularan virus COVID ini dengan cara airborne ataupun droplet. Untuk itu artinya apa? Artinya memang pada saat dia terinfeksi saluran pernafasan, seseorang yang menderita COVID, saat dia bersin, saat dia batuk, saat dia ngomong, muncrat ke sana kemari sehingga melayang-layanglah itu virus di udara. Untuk itu kita kembali lagi mengingatkan perlu menggunakan masker. Dok, masker nih bikin engap, Dok. Dok, kalau pakai masker malah nanti oksigenasi dalam tubuh saya nggak bagus. Sangat kritis dan itu sangat bagus. Tetapi masker ini bisa menghentikan penularan virus 60-80% loh. Dan juga
Dengan penggunaan masker, oksigenasi tubuh kita juga tidak terganggu. Untuk itu sahabat, selalu pastikan kita selalu menggunakan masker karena memang benar. Kalau dibilang virus corona itu melayang di udara, jawabannya bisa benar. Kalau tadi kan hoax, kalau kali ini ada fakta di dalamnya. Lanjut dokter. Oke, mungkin yang paling sering juga didengar adalah kalau berjemur di pagi hari dapat menyembuhkan COVID bagi yang menderita COVID-19. Nah, apakah benar? Ya, ternyata kalau berjemur di matahari pagi itu dapat mengaktifkan vitamin D yang ada di tubuh kita. Nah, vitamin D itu berguna sebagai peningkat imunitas di dalam tubuh. Nah, jadi bukan berjemur merupakan obat dari COVID-19. Jadi hanya untuk meningkatkan imunitas agar imunitas kita meningkat, sehingga apabila ada virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita dapat merespon dan melawan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya dengan berjemur bagi penderita COVID bisa sembuh loh dokter Caca. Jadi tetap minum obat yang diberikan oleh dokter dan lakukan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan. Setuju, siap. Terakhir dari saya nih, ini kayaknya saya adalah pelakunya loh. Pada saat kita males keluar, terus kita lihat di handphone, di marketplace yang sangat banyak, belanja ini, belanja itu, pengen ini, pengen itu. Apalagi awal bulan ya, aduh. Wow, kelihatan nih dokter Caca, punya barang-barang baru nih sahabat. Aduh, itulah masalah kaum para wanita ini. Sehingga pada saat barang-barang paket itu datang di rumah, rasanya ada yang mengirim hadiah, padahal beli sendiri. Pertanyaan kita adalah, apakah saat barang-barang paket-paket itu dikirim, menular nggak sih dok lewat barang paket yang datang tersebut dari paket kiriman? Tadi dokter bilang dia melayang di udara, terus apa lagi ke barang? Memang pada faktanya virus COVID ini dia juga menempel pada beberapa barang-barang seperti yang terdiri dari aluminium atau dari karet ataupun dari kertas, karton dan lain-lainnya. Tapi itu juga masa efektivitas virus di udara ataupun di barang-barang itu juga ada masa waktunya. Tapi sebagai proses pencegahan diri, kita sebaiknya saat paket kita itu datang, kita kalau bisa bukanya di luar aja, di ruangan terbuka. Lalu setelah paket tersebut datang, ya kita seperti biasalah menggunakan disinfektan dan juga menyiapkan barang-barang kita, lalu mengambilnya dan segera membuang untuk bungkusannya. Kalau bisa setelah itu ya udah langsung mandi gitu. Kalau memang kita bisa cocokkan waktu kita untuk proses unpack atau membuka package dari yang kita terima. Tentu saja bersifat waspada, bersifat pencegahan itu jauh lebih baik dan tidak mengurangi kita untuk tidak berbelanja lagi di marketplace, tapi juga ada protokol yang harus kita ikuti. Begitu dari saya yang terakhir. Sepertinya terakhir ini ya masih tentang pengobatan COVID. Nah, kemudian ini dari orang tua saya sendiri nih ya, yang rutin mengkonsumsi ini, dikatakan bahwa mengkonsumsi bawang putih dapat menurunkan risiko terkena dari COVID-19 ataupun bisa menyembuhkan COVID-19. Nah, ternyata di bawang putih itu ternyata ada senyawa antibiotik di dalamnya ya. Nah, antibiotik itu sendiri ternyata untuk membunuh bakteri, sedangkan seperti yang saya katakan tadi bahwa COVID-19 ini adalah virus dan masih belum ada bukti dari penelitian ilmiah yang menyebutkan bahwa bawang putih dapat menyembuhkan atau menangkal dari virus corona. Nah, untuk menangkal virus corona ini sendiri, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada 3M, jangan lupa. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah, untuk pengobatannya sendiri, apabila dari teman-teman di sini ada yang mengalami atau terkena dari COVID-19 ataupun bersifat OTG, orang tanpa gejala, ya, Anda bisa melakukan telemedicine di Rumah Sakit Awal Bros. Nah, untuk info lengkapnya, teman-teman sekalian bisa lihat informasinya di Halo Awal Bros, baik di Instagram, Facebook, ataupun di channel YouTube dari Halo Awal Bros.
Nah, itulah rangkaian beberapa hoax yang agak hits ya Dokter Caca akhir-akhir ini. Baik dokter, seru banget ya pembahasan kita. Nanti juga sahabat boleh memberikan komen pada portal media sosial kami untuk kira-kira apa sih tema yang ingin kita bahas kembali saat nanti kedepannya kita akan melakukan podcast berikut ini. Juga sahabat bisa juga loh tag kira-kira siapa sih narasumber yang ingin saudara dan sahabat inginkan untuk muncul. Dok, aku lagi pengennya ke dokter spesialis paru dok. Atau dok, aku pengennya enggak deh dok, aku mintanya pengennya kepala cabang atau kepala dinas. Boleh, silakan tag sesuka sahabat, nanti siapa tahu bisa kami untuk sampaikan. Dan pastikan juga sahabat sekalian tetap pantengin terus sosial medianya Awal Bros, yaitu Halo Awal Bros, untuk mendapatkan promo-promo menarik terkini dari Rumah Sakit Awal Bros. Siap, kita kembalikan sepertinya kepada seseorang yang sangat misterius. Suaranya pasti udah kenal deh, tapi orangnya nanti kami ajak. Silakan Kak Reni MKT. Terima kasih Dokter Caca, Dokter Engga. Wow, itu seru banget. Aku tuh dari tadi benar-benar fokus dan ini amazing. Saya yakin sahabat pasti dari tadi juga terbawa antusiasme dengan apa yang narasumber tadi bahas, dan ini sangat menarik. Dan kami harap ini bermanfaat bagi kita semua, bagi sahabat Halo Awal Bros. Dan next kita akan jumpa lagi dengan topik dan ngopi bareng siapa ya? Nanti kita akan sampaikan di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!